Di sebuah desa kecil yang terpencil, hidup seorang anak yatim bernama Aksara. Ia kehilangan kedua orang tuanya sejak masih bayi akibat wabah penyakit. Penduduk desa yang sibuk dengan kehidupan mereka sendiri hanya memberikan perhatian sekadarnya. Aksara tumbuh menjadi anak yang kesepian, sering duduk di pinggir hutan yang dianggap angker oleh warga desa. Suatu hari, saat Aksara berjalan di tepi hutan untuk mencari buah-buahan, ia terjatuh ke dalam sebuah lubang besar. Lubang itu ternyata adalah sarang seekor ular raksasa yang telah hidup ratusan tahun. Ular itu bernama Naga Irawan, makhluk yang diceritakan dalam dongeng sebagai penjaga hutan yang penuh kebijaksanaan namun ditakuti karena ukurannya yang luar biasa besar. Ketika Naga Irawan mendekati Aksara, anak itu tidak lari. Dengan mata polosnya, ia menatap ular tersebut dan berkata, "Jika kau ingin memakanku, makanlah. Aku tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini." Ular raksasa itu terkejut dengan keberanian dan ketulusan anak kecil itu. Ia memutuskan untuk tidak menyakiti Aksara. Sebaliknya, ia merawat anak itu sebagai anaknya sendiri. Dalam sarangnya yang hangat, Naga Irawan memberikan makanan berupa buah-buahan dan daging yang ia bawa dari hutan. Ia juga mengajari Aksara berbagai hal, seperti cara memahami bahasa binatang, mengenal tumbuhan obat, dan menjaga keseimbangan alam. Tahun-tahun berlalu, Aksara tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat dan bijaksana. Ia menjadi penjaga hutan yang dihormati oleh semua makhluk di sana. Namun kabar tentang keberadaannya bersama ular raksasa akhirnya sampai ke telinga penduduk desa. Penduduk desa yang masih takut dengan cerita lama tentang Naga Irawan memutuskan untuk memburu ular itu. Mereka menganggapnya ancaman, meski tidak pernah melihatnya secara langsung. Ketika para penduduk datang dengan obor dan senjata, Aksara berdiri di hadapan mereka, melindungi Naga Irawan. Ia berkata dengan suara lantang, "Ular ini telah menjadi keluarga dan penjagaku. Ia tidak pernah menyakiti siapapun. Jika kalian ingin melawannya, maka kalian harus melawan aku terlebih dahulu." Penduduk desa terdiam. Mereka melihat keberanian dan ketulusan Aksara, serta menyadari bahwa ketakutan mereka selama ini hanyalah hasil dari prasangka dan cerita lama. Akhirnya mereka meletakkan senjata mereka dan pergi, meninggalkan Aksara dan Naga Irawan dalam damai. Aksara dan Naga Irawan terus hidup bersama di hutan, menjaga alam dan membantu siapapun yang membutuhkan. Cerita mereka menjadi legenda yang mengajarkan tentang keberanian, kasih sayang, dan pentingnya hidup berdampingan dengan alam. Tahun-tahun berlalu, dan desa di dekat hutan mulai mengalami kemakmuran yang luar biasa. Hutan yang dahulu dianggap angker, kini menjadi tempat yang dihormati oleh penduduk desa. Berkat Aksara dan Naga Irawan, desa itu tidak pernah kekurangan hasil bumi, dan sungai yang mengalir dari dalam hutan selalu jernih dan penuh ikan. Namun kehidupan damai itu terusik ketika suatu hari seorang pemburu bayaran dari kota mendengar tentang keberadaan Naga Irawan. Pemburu itu bernama Jagat, terkenal sebagai penakluk makhluk-makhluk besar. Ia menganggap membunuh ular raksasa seperti Naga Irawan akan meningkatkan reputasinya. Jagat memasuki hutan dengan senjata canggih dan perangkap beracun. Ia tidak peduli pada keseimbangan alam atau cerita tentang Aksara. Ia hanya ingin membuktikan dirinya sebagai pemburu terhebat. Aksara segera mengetahui kehadiran Jagat dari binatang-binatang hutan yang melaporkan pergerakan pemburu itu. Ia memperingatkan Naga Irawan untuk bersembunyi, tetapi ular raksasa itu menolak. "Aku tidak akan lari dari siapapun," kata Naga Irawan. "Hutan ini adalah rumah kita, dan aku akan melindunginya." Aksara kemudian meminta bantuan binatang-binatang hutan untuk menyusun rencana. Mereka menggali lubang-lubang jebakan, menjatuhkan pohon
Ia berhasil menghindari sebagian besar jebakan dan terus mendekati sarang. Ketika akhirnya Jagat sampai di depan naga Irawan, ia mengarahkan senjatanya dan bersiap untuk menyerang. Namun sebelum ia sempat menembak, Aksara berdiri di antara mereka. "Berhenti," teriak Aksara. "Jika kau ingin menyakitinya, kau harus melewati aku." Jagat tertawa sinis. "Apa yang bisa dilakukan seorang anak yatim sepertimu melawan senjataku?" Namun Aksara tidak gentar. Ia mengangkat tangannya, dan seketika suara gemuruh terdengar di seluruh hutan. Dari balik pepohonan muncul ratusan binatang, rusa, harimau, gajah, burung, dan bahkan lebah. Mereka semua berdiri di belakang Aksara, siap melindungi naga Irawan. Melihat kekuatan alam yang begitu besar, Jagat mulai merasa gentar. Ia menyadari bahwa ia bukan hanya melawan seekor ular raksasa, tetapi juga seluruh hutan yang dipimpin oleh seorang pemuda yang telah menyatu dengan alam. "Aku tidak akan membunuh makhluk yang melindungi seseorang seperti kau," kata Jagat akhirnya, meletakkan senjatanya. "Tapi ingat, tidak semua manusia akan sebaik aku." Setelah kepergian Jagat, Aksara dan naga Irawan menyadari bahwa bahaya dari luar dunia mereka akan terus ada. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk memperluas pengaruh mereka ke desa-desa lain. Aksara mulai mengajarkan manusia tentang pentingnya hidup harmonis dengan alam. Ia menjadi seorang pemimpin yang dihormati, sementara naga Irawan tetap menjadi penjaga hutan. Hutan itu akhirnya menjadi simbol keharmonisan antara manusia dan alam. Kisah tentang Aksara dan naga Irawan menjadi cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi, mengingatkan semua orang bahwa kasih sayang dan keberanian bisa melampaui rasa takut dan prasangka.